Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberi kita nafas, kesehatan, dan kesempatan untuk duduk sejenak dalam majelis ilmu yang insya Allah menyelamatkan akhirat kita. Sahabatku yang dicintai Allah, tidak semua orang diberi kesempatan mendengar ilmu seperti ini. Ada yang sudah dipanggil Allah lebih dulu, ada yang masih hidup, tapi hatinya tertutup. Jika hari ini Allah mempertemukan kita di video ini, bisa jadi ini bentuk kasih sayangnya agar kita taat sebelum terlambat. Coba bayangkan ini, Anda sudah sholat selama 20 tahun. Anda merasa soleh, Anda merasa dahi sudah menghitam karena sujud, dan Anda yakin syurga sudah di tangan. Tapi saat Anda berdiri di depan mizan, Allah justru berkata, semua sholatmu bukan pahala, melainkan tumpukan dosa. Ternyata ada satu kalimat haram yang selama ini Anda ucapkan di tengah sholat tanpa Anda sadari. Kalimat sepele yang kita kira doa, tapi justru menjadi petaka yang membakar seluruh amalan. Banyak orang menyangka sholat itu hanya soal gerakan, padahal ada lisan yang lebih tajam dari pedang yang bisa membatalkan hubungan Anda dengan Sang Pencipta dalam sekejap. Apakah Anda termasuk orang yang mencampurkan kata-kata dunia ke dalam sujud suci Anda? Jangan-jangan selama ini Anda bukan sedang menyembah Allah, tapi sedang mengobrol dengan dunia di hadapan Allah. Sebelum kita masuk ke inti rahasia yang mengerikan ini, saya minta Anda semua untuk fokus total. Matikan semua gangguan. Jangan sampai Anda melewatkan 1 menit pun. Karena satu informasi ini bisa menjadi penentu apakah sholat Anda besok akan diterima atau justru menjadi alasan Anda dilempar ke neraka. Pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga, karena video ini adalah peringatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Mari kita bongkar bacaan apa yang justru diharamkan dalam sholat. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hidupkan kolom komentar dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Silahkan tuliskan di komentar dengan penuh cinta. Setiap huruf sholawat yang Anda tulis bukan sekedar tulisan biasa. Ia adalah doa, ia adalah cahaya, ia adalah sebab turunnya rahmat. Bisa jadi satu sholawat yang Anda tulis hari ini menjadi alasan Allah melapangkan rizki Anda, mengangkat kesedihan Anda, menenangkan hati Anda, dan menolong Anda di hari di mana ibu lari dari anaknya, anak lari dari ayahnya, dan setiap jiwa hanya memikirkan dirinya sendiri. Jangan remehkan karena seringkali pertolongan Allah datang lewat sebab yang paling sederhana. Sahabat dunia ilmu yang dicintai Allah, banyak orang mengira sholat itu rusak karena gerakannya salah. Rukuknya kurang menunduk, sujudnya tidak sempurna, atau berdirinya terlalu cepat. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih sering merusak sholat, namun hampir tidak pernah kita sadari. Bukan kaki, bukan tangan, bukan punggung, tetapi lisan kita. Betapa banyak orang berdiri menghadap Ka'bah, namun lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak Allah izinkan di dalam sholat. Dan lebih mengerikan lagi, mereka melakukannya dengan perasaan tenang karena mengira itu hal kecil. Sholat bukan sekedar berdiri lalu membaca apa saja yang kita mau. Sholat adalah ibadah yang paling diatur dari semua ibadah yang Allah wajibkan. Kapan berdiri, kapan ruku, kapan sujud, dan apa yang boleh diucapkan, serta apa yang tidak boleh keluar dari lisan kita. Jika lisan ini salah, maka seluruh sholat bisa ikut rusak. Ada orang yang sholatnya panjang, bacaannya lancar, gerakannya rapi. Namun tanpa sadar, ia memasukkan kalimat yang bukan bagian dari sholat. Ada yang mengeluh di dalam sholat, ada yang menyelipkan kata-kata dunia. Ada yang mengganti bacaan wajib dengan bahasa yang ia pahami. Ia mengira Allah akan memaklumi semuanya. Padahal sholat bukan soal perasaan, tapi soal ketundukan pada aturan. Inilah yang jarang dijelaskan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, namun Allah juga Maha menetapkan aturan. Dan sholat adalah ibadah yang tidak boleh diubah sesuai selera manusia.
Jika kita menambah bacaan yang tidak dicontohkan, jika kita mengubah lafaz yang wajib, jika kita berbicara dengan kalimat dunia di dalam sholat, maka bukan hanya pahala yang terancam hilang, tetapi sholat itu sendiri bisa tidak diterima. Bukan berarti Allah kejam. Justru sebaliknya, aturan ini dibuat agar sholat tetap suci, tetap terjaga, tetap murni. Karena sholat adalah titik temu antara hamba dan Robnya. Dan Allah tidak ingin momen suci itu tercampur dengan kata-kata dunia yang merusak kehusyukan. Maka sebelum kita memperbaiki bacaan yang panjang, sebelum kita mengejar sholat yang indah, ada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab dengan jujur. Apakah selama ini lisan kita sudah aman di dalam sholat, atau justru tanpa sadar kita sering merusaknya sendiri? Banyak orang berkata dengan niat yang baik, yang penting hati paham apa yang dibaca. Allah Maha mengetahui semua bahasa. Allah Maha mengerti isi hati. Dan itu benar. Namun sholat bukan sekedar kita berbicara kepada Allah dengan bahasa yang kita suka. Sholat adalah ibadah ritual yang setiap bagiannya sudah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan. Jika lafaz diubah, maka bentuk ibadah ikut berubah. Bayangkan jika sholat boleh dibaca dengan bahasa masing-masing. Ada yang membaca Al-Fatihah dalam bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, atau Inggris. Apa yang terjadi? Sholat tidak lagi satu, tidak lagi seragam, tidak lagi seperti yang diajarkan Nabi. Inilah alasan mengapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa ibadah. Bahasa Arab bukan dipilih tanpa hikmah. Ia adalah bahasa wahyu, bahasa Al-Quran diturunkan, bahasa yang strukturnya terjaga, maknanya dalam, dan tidak berubah ribuan tahun. Satu huruf dalam bahasa Arab bisa mengubah arti. Satu harokat bisa membalik makna. Ketika bacaan sholat diterjemahkan, kedalaman itu hilang, ketepatan itu rusak. Contoh yang sering kita dengar, Allahu Akbar. Jika diterjemahkan menjadi Allah Maha Besar, maka maknanya sudah menyempit. Padahal dalam lafaz aslinya, Allahu Akbar bermakna Allah lebih besar dari apapun yang sedang memenuhi hati kita. Makna ini tidak bisa diganti dengan satu terjemahan sederhana. Inilah mengapa ulama sepakat bacaan wajib dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa apapun selain bahasa Arab. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, bacaan ruku dan sujud, tasyahud, salam, semua harus dibaca sebagaimana Rasulullah membacanya. Jika seseorang sengaja mengganti bacaan wajib sholat dengan bahasa yang ia pahami, maka sholat itu terancam tidak sah. Bukan karena Allah tidak mengerti, tapi karena hamba tersebut telah mengubah bentuk ibadah yang Allah tetapkan. Islam tidak membangun ibadah di atas logika semata, tetapi di atas ketundukan. Walaupun kita belum memahami seluruh makna bacaan sholat, kita tetap membacanya sebagaimana yang diajarkan, dan perlahan kita belajar maknanya. Jangan pernah merasa sholat kita kecil hanya karena hafalan kita sedikit. Allah tidak melihat banyaknya bacaan, tetapi melihat usaha dan keikhlasan. Dan bagi yang belum mampu, Allah memberi jalan keluar dengan bacaan yang tetap menjaga kemurnian. Disinilah banyak orang tergelincir karena mengira selama itu doa, selama itu permintaan kepada Allah, maka semuanya pasti boleh diucapkan di dalam sholat. Padahal sholat punya batas, adab, dan aturan. Masalahnya banyak orang mencampur aduk semuanya. Ada orang yang ketika ruku menambahkan doa sendiri. Ada yang saat sujud mengeluh dengan bahasa sehari-hari. Ada yang menyelipkan kalimat dunia di tengah bacaan sholat. Ia merasa sedang bermunajat, padahal tanpa sadar ia sedang melanggar adab sholat. Mari kita luruskan pelan-pelan. Di dalam sholat, doa tambahan paling aman dan paling dianjurkan adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Disitulah Rasulullah membuka ruang bagi seorang hamba untuk memohon apa saja tentang dunia dan akhirat, rizki, kesehatan, ketenangan hati, jodoh, anak, hutang, masalah hidup, semua boleh selama bentuknya doa dan tetap menjaga adab sholat. Namun di luar tempat itu, kita tidak bebas berbicara. Bacaan ruku adalah lafaznya, sujud adalah lafaznya.
Jika kita menambah dengan kalimat yang tidak dicontohkan, maka kita sedang mencampurkan ibadah dengan kehendak pribadi. Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat yang bukan doa sama sekali, seperti keluhan spontan atau ucapan duniawi. Jika itu dilakukan dengan sengaja, para ulama menjelaskan sholat bisa batal dan pelakunya berdosa. Berdiri di hadapan Allah bukan untuk mencurahkan emosi atau adab, bukan tempat berbicara bebas. Allah ingin sholat menjadi waktu yang terjaga, tenang, khusyuk, penuh ketundukan. Pada awal Islam, para sahabat pernah berbicara di dalam sholat. Namun setelah itu, Allah menurunkan perintah yang sangat tegas agar hamba berdiri dalam sholat dengan penuh khusyuk. Sejak saat itu, Rasulullah melarang segala bentuk percakapan manusia di dalam sholat. Mengapa? Karena ketika seseorang berbicara, fokus hatinya langsung terpecah. Dunia masuk kembali dan momen suci berubah menjadi ibadah yang tercampur. Para ulama menjelaskan, jika seseorang berbicara dengan sengaja, baik menjawab orang, menegur atau mengucapkan kalimat duniawi, maka sholatnya batal. Jika tidak sengaja karena lupa atau terkejut, Allah Maha Pengampun. Sholatnya tidak langsung batal selama tidak dilanjutkan. Namun jangan jadikan keringanan sebagai kebiasaan. Karena jika hati sudah terbiasa berbicara di dalam sholat, maka kekhusyukan akan hilang perlahan. Rasulullah tidak menjadikan sholat sebagai ibadah yang tergesa-gesa. Beliau bahkan membaca surah yang sangat panjang ketika sholat sendirian. Semakin panjang bacaan, semakin lama kita berdiri. Semakin dekat hati kita dengan Allah. Namun beliau juga mengajarkan keseimbangan. Ketika menjadi imam, beliau meringankan sholat karena di belakangnya ada orang tua, orang sakit, atau orang yang memiliki keperluan. Beliau biasanya membaca surah secara berurutan sesuai susunan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki urutan yang penuh hikmah, dan sholat adalah tempat kita menghormati susunan itu. Ada juga bacaan khusus pada waktu tertentu, seperti sholat subuh di hari Jumat di mana beliau membaca surah yang membahas penciptaan manusia dan hari kebangkitan sebagai pengingat asal dan tujuan kita. Islam tidak kaku. Bagi orang yang baru belajar, para ulama membolehkan membaca surah-surah pendek sebagai tahap awal. Bahkan ketika ada sahabat yang belum mampu membaca Al-Fatihah, Rasulullah memberi solusi lembut untuk membaca zikir. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Allah melihat usaha dan kejujuran hati. Keringanan ini juga berlaku bagi orang sakit atau lansia yang kesulitan berbicara jelas. Mereka boleh membaca zikir yang paling mampu diucapkan. Syaratnya, bahasa ibadah tetap dijaga dalam bahasa Arab. Rasulullah menyampaikan kabar gembira bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, namun bersungguh-sungguh akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membaca, dan 1 pahala karena berjuang. Maka jangan tunda sholat karena merasa belum pantas. Sholatlah sambil belajar, karena Allah lebih mencintai hamba yang datang dengan kekurangan, namun jujur. Sahabat dunia ilmu yang dicintai Allah, mari kita diam sejenak dan menoleh ke dalam hati kita sendiri. Berapa banyak sholat yang kita lakukan dengan tergesa-gesa? Berapa kali lisan kita bergerak tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya? Sholat adalah benteng terakhir kita. Jika sholat kita rusak, maka rusaklah banyak urusan lain. Namun Allah tidak menuntut kita langsung sempurna dan Allah tidak menutup pintu taubat selama nafas masih ada. Mulai hari ini, mari kita jaga sholat kita lebih hati-hati. Jaga lisan, jaga bacaan, dan jaga adab. Tidak perlu langsung panjang, yang penting benar dan ikhlas. Bayangkan jika suatu hari nanti, sholat yang kita jaga menjadi saksi yang membela kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami. Kami datang dengan hati yang penuh kekurangan, dengan sholat yang seringkali belum sempurna, dengan lisan yang kadang lalai. Jika selama ini kami sholat namun tidak menjaga adab di dalamnya, jangan Engkau jadikan sholat kami sebagai saksi yang menuntut kami di hari kiamat. Ampuni semua kekurangan itu, hapus dosa-dosa dari kelalaian kami, dan terimalah sholat kami meski penuh cacat.
Tanamkanlah kekhusyuan, hidupkanlah rasa takut dan cinta kepadamu saat kami berdiri, ruku, dan sujud. Jadikanlah solat sebagai penenang hati saat hidup terasa sempit dan cahaya yang menuntun langkah kami di tengah gelapnya dunia. Ketika nanti kami dibaringkan di dalam kubur, jadikanlah solat kami sebagai cahaya dan sahabat yang menguatkan hati. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang menjaga solatnya. Wafatkanlah kami dalam keadaan mencintai solat. Bangkitkanlah kami dalam keadaan membawa solat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dunia ilmu, judul ceramah kita hari ini bukan sekedar kata-kata untuk menarik perhatian. Bacaan yang diharamkan dalam solat yang justru mendapatkan dosa. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita telan. Solat adalah benteng terakhir kita. Jika benteng ini runtuh karena lisan kita yang tidak beradab, lalu apa lagi yang tersisa untuk kita bawa ke hadapan Allah? Ingatlah, Allah tidak butuh gerakan olahraga kita. Allah butuh ketundukan jiwa kita. Jangan lagi membawa urusan pasar, urusan kantor, atau keluhan dunia ke dalam dialog suci antara hamba dan sakhaliknya. Perbaiki bacaan Arabmu, jaga lisanmu dari kata-kata yang bukan bagian dari solat, dan kembalikan kemurnian ibadahmu sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jangan biarkan solat yang seharusnya menjadi penolong di alam kubur justru menjadi penggugat yang memberatkan hisab kita. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan membiarkan informasi ini berlalu begitu saja dan tetap solat dengan cara yang salah, atau Anda akan mulai memperbaiki diri detik ini juga? Jika Anda merasa video ini telah membuka mata Anda, tolong jangan simpan ilmu ini sendirian. Share video ini ke keluarga, orang tua, dan grup WhatsApp pengajian Anda. Satu orang yang memperbaiki solatnya karena Anda membagikan video ini, maka pahala solat mereka akan mengalir juga untuk Anda. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, perbaikilah solatku," sebagai bentuk komitmen kita bersama hari ini. Sampai jumpa di majelis ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.